Yang merubah duniamu adalah dirimu. Kalau hari ini kau rajin dengan apa dan pilihan hidupmu, maka yang terjadi esok seperti yang kau lakukan hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya berkah dan bertahan sampai di akhir Ramadan. Amin. Oke, teman-teman JCC, hari ini kita hadir kembali. Kak Ida ini sekarang di Kohati PBHMI. Sekarang menjabat sebagai Ketua Hubungan Antar Lembaga. Iya, benar. Kali ini kita dari JCC kepoin dulu program Kohati PBHMI periode 2021-2023. 21-22-23 ya. Oke. Nah, kali ini kita ingin mengeksplor bagaimana teman-teman, terutama teman-teman mahasiswi agar bisa mengetahui tentang Kohati PBHMI itu apa sih? Kalau makanan itu makanan bagaimana begitu? Atau kalau baju itu kualitas bajunya bagaimana gitu. Nanti dijelaskan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Kors Haimiwati ya, atau Kohati PBHMI. Langsung saja, tapi sebelum ini mungkin perkenalkan dulu dari cabang mana, udah berapa lama di HMI, dan kenapa sih sebagai kepingin masuk HMI itu? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Saya panggil Abang ya. Jadi terima kasih Bang Re. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ida sudah diundang untuk podcast bersama teman-teman JCC Network. Izin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin ada teman-teman Kohati sudah sebagian kenal dan yang bagian belum. Keseharian saya disapa dengan Ida. Ini nama lengkapnya itu Nurmaida Saana. Saya lahir di Zazirah, Sulawesi Tenggara. Dari mulai proses perkaderan di HMI itu, saya dari LK1 itu di teknik Unhalu, Universitas Halu Oleo di Kendari. Sehingga dari proses itu saya menjadi ketua Kohati cabang Kendari, dan setelah menjadi ketua Kohati cabang Kendari dengan proses LK1, LK2, LK3, dan alhamdulillah untuk tingkatan perkaderan udah sampai di LK3. Dan setelah cabang Kendari diberi amanah, pada saat itu juga karena saya melanjutkan studi di Jakarta, Abang. Jadi alhamdulillah udah selesai S2 di Universitas Indonesia. Saya basicnya sebenarnya kesehatan. Jadi Abang tadi sampaikan apa sih yang membuat ketertarikan sehingga saya masuk HMI. Jadi sedikit kilas balik nih Bang ya. Kita coba flashback ke belakang. Jadi saya sekolah S1 itu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Waluya Kendari. Jadi paradigma yang berkembang adalah kalau kita sekolah di kesehatan itu adalah kita lebih fokus pada praktikum dan kemudian tidak ada waktu luang untuk berorganisasi. Namun dari sejak SMA saya itu tertarik ketika melihat ada saat itu rektor Universitas Gadjah Mada, kemudian ada beberapa tokoh, saya tertarik. Kok mereka cara retorikanya bagus, penyampaian kalimat-kalimatnya bagus. Saya cek per chat, ternyata mereka orangnya basic organisasi dan hijau hitam HMI. Dan setelah melihat kondisi kampus yang tidak memungkinkan, saya orang yang selalu mencoba sesuatu yang menurut orang ngapain sih? Toh kita kan di kesehatan ini sekolah, setelah itu fokus kerja. Ternyata saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang karena dari SMP, dari SD, SMP, SMA itu suka kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau saya menjadi sesuatu yang tidak ada tambahan kegiatan, saya rasa sesuatu ada yang beda. Sehingga saya ikut kegiatan dan saat itu pernah mendaftarkan diri sebagai ketua BEM, calon ketua BEM di Stikes Mandala Waluya. Yang terjadi adalah yang saya hadapi itu adalah bisa nggak sih perempuan memimpin?
Dan saya ingin membuktikan, dan di HMI kami diajarkan bagaimana belajar, bagaimana berproses, berbicara, dan kepemimpinan. Akhirnya saya masuk. Tantangan kedua adalah dari orang tua saya nih Bang. Jadi orang tua saya itu mengatakan, karena ada tetangga dan lain sebagainya, orang yang berorganisasi itu studinya lama kelarnya. Jadi saya berjanji kepada orang tua saya, yang penting diberikan kesempatan, saya akan memastikan bahwa saya akan kuliah selesai tepat waktu, dengan nilai yang baik, dan karir berorganisasi saya lancar. Dan saya menjawab itu. Ini artinya bukan membanggakan diri, tapi saya merasa itu sesuatu pencapaian karena saya membuktikan bahwa saya bisa kelar kuliah dengan kurun waktu 3 tahun 9 bulan. Alhamdulillah diberi cum laude, dan saat itu saya memposisi 2 jabatan. Jadi pelaksana ketua BEM Stikes Mandala Walia Kendari, dan tidak lama kemudian terpilih sebagai ketua Kohati cabang Kendari. Ketua Kohati cabang Kendari. Apa sih namanya Kohati itu, kira-kira dijelaskan agar teman-teman yang masih SMA atau lagi baru selesai SMA ya, lalu masuk kampus. Masuk kampus lalu dia bisa lihat, dia bisa tahu gitu kan, minimal mereka ketika mampir di JCC mereka tahu Kohati itu ini gitu. Oke, siap. Saya mau sampaikan bahwa Kohati itu adalah Korps HMI Wakti. Kami itu merupakan lembaga ex officio atau lembaga semi otonom di Kohati PB HMI. Memang kita fokus himpunan mahasiswa Islam, basically fokus pada keperempuanannya, tujuannya untuk menciptakan muslimah yang berkualitas insan cita. Itu sih sekedar pengantar terkait Kohati. Jadi ini di bawah PB HMI ya. Iya. Lembaga otonom berarti ya? Kita tidak otonom, kami semi otonom. Semi otonom. Ya. Oke. Berarti sekarang 2000 tinggal setahun lagi. Siap. Oke. Sebenarnya kalau jadwal izin ya Bang, kita itu kan periodenya 2021-2023. Harusnya sudah sampai pada fase kita harus munas kembali. Oke. Yang kami ingin kepoin adalah apa sih di era hari ini, di zamannya Ketua Kohati sekarang ini Mbak siapa? Umira Fauzia. Umira Fauzia. Di eranya Mbak Umira ini kira-kira apa sih misi besarnya Kohati itu gitu loh. Nah, karena ini kan ngurusin perempuan se-Indonesia, terutama teman-teman yang masih di kampus. Apalagi sekitar berapa cabang punya? 235 cabang yang diurus ya. Terutama teman-teman perempuan. Jadi atau Kohati ya. Apa sih misi besarnya Kohati, tapi lebih konsen kira-kira terutama bidang hubungan antar lembaga itu Mbak. Siap. Jadi ini memang tugas bidang kami nih. Jadi bagaimana menyampaikan program kerja, capaian, realisasi untuk ke publik. Jadi dalam kepemimpinan Tum Umiro Fauzia ada misi besar. Jadi ada misi besar dalam kepemimpinan dan kepengurusan kami di 2021-2023, yaitu Kohati sebagai role model gerakan perempuan yang profesional dan modern. Itu sih. Dan seperti Abang sampaikan tadi, bagaimana sih sebaran Kohati ya Bang ya. Jadi kami tuh punya SDM yang tersebar di bawah itu 235 cabang. Itu sebarannya itu di kabupaten kota. Dan untuk wilayah provinsi kami ada sebutannya. Ada namanya BADKO. Badan Koordinasi. Jadi sifatnya koordinasi dengan Kohati PB untuk menyampaikan dari PB ke cabang. Jadi ada koordinasinya. Itu di tingkatan provinsi kami punya 20. Jadi kalau sekarang kita punya provinsi 34 plus ada 3 yang otonom baru-baru saja, kami punya 20. Jadi masih ada beberapa Kohati Batko ini yang tergabung Abang. Jadi kami baru punya 20 sekarang. Ya. Yang jadi problem role model ini kan teman-teman nggak tahu nih, teman-teman di luar Kohati ini nggak tahu. Untuk bisa mencapai dianggap sebagai role model ini bagaimana? Oke, jadi tentunya kalau ada desain, ide atau misi besar, tentunya akan diturunkan secara terukur pada beberapa program kerja. Jadi di kepengurusan ini kami punya 15 program kerja sebagai turunan untuk mewujudkan secara terukur dari misi besar ketua umum kami. Tapi saya mungkin lebih akan bicara terkait program apa sih yang dijajaki oleh bidang hubungan antar lembaga, dan sebenarnya apa sih tupoksi bidang hubungan antar lembaga, karena
khawatirnya adik-adik di bawah itu tumpang tindih memahami. Oke. Meskipun saya memberikan apresiasi kepada cabang dan badan koordinasi yang melakukan upgrading. Jadi pemahaman terkait apa sih tupoksinya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik yang ada di Batko dan adik-adik yang ada di cabang, ketika berbicara hubungan antar lembaga adalah terbesit bahwa kita sebagai bidang yang punya tugas untuk menjaring atau menjalin networking, membuka jejaring. Jadi jejaring apa yang kita buka? Ternyata di bidang hubungan antar lembaga itu kita yang mengkomunikasikannya itu tidak hanya sekedar di internal. Di internal ini di PBHMI kan ada lembaga-lembaga yang lain yang semi otonom, ada LTMI, ada LKMI dan lain-lain. Itu kita harus bisa berkoordinasi dan bekerja sama. Itu kinerja hubungan antar lembaga, bagaimana mensinergiskan dan berkolaborasi dengan internal untuk menguatkan dan tentunya mendukung misi Ketua Umum PBHMI dan secara spesifik mendukung misi dari Ketua Umum. Hati ya. Ya, jadi setelah itu juga kita tidak bicara internal, bagaimana kita memperluas networking. Ini jadi tugas nih. Jadi program kerja dari bidang hubungan antar lembaga itu adalah memperluas networking. Setelah itu adalah networking ini internal dan eksternal. Apa yang dilakukan oleh teman-teman bidang hubungan antar lembaga? Izin ya Bang, kalau bicara ini memang kita harus clear. Jadi teman-teman adik-adik bisa paham. Jadi networkingnya itu apa yang dilakukan? Jadi yang harus kita pahami, networking yang dibangun ini adalah struktur pentahelix. Jadi kalau saya di bidang ini mengskemakan bahwa pentahelix itu terdiri dari, saya sebelum menyebutkan ABCGM. Jadi kita membangun networking itu dari A, itu akademisi. Jadi Kohati PBHMI harus bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan wilayah-wilayah akademik. Karena yang pertama, Kohati itu adalah mahasiswa, Bang. Ya. Jadi kita harus bisa bekerja sama mahasiswi. Oke, mahasiswi. Jadi harus bisa kenal dunia akademis. Kemudian ada B, ada bisnis. Hari ini itu kalau kita jadi organisasi, kita kan non-profit ya Bang. Kami tidak punya dana yang tersedia, tapi kita ini organisasi non-profit. Kenapa kita harus bekerja sama dengan wilayah bisnis? Ini bicara tentang UMKM, kemandirian teman-teman, mulai dari pelatihan, bersinergi dengan lembaga terkait. Kemudian C ini komunitas. Jadi kita tidak selain dari bisnis tadi ada komunitas LSM yang fokus pada perempuan. Jadi Kohati itu harus bisa bersinergi dan membangun jejaring. Kemudian ada G, ABC, kemudian G, government. Jadi kita Kohati PBHMI harus bisa membangun dan membuka jejaring dengan pemerintahan. Tapi membangun jejaring ini tidak berarti kita selalu mendukung pemerintah. Ada saatnya kita mengkritik, tapi kita harus bisa menguatkan dulu nih. Mungkin ada hal-hal yang bisa MOU. Kemudian G, ada M, media. Dan JCC merupakan salah satu media, ini wujud konkret juga ini. Jadi wujud konkret bagaimana kita bersinergi dengan teman-teman media. Jadi Kohati PBHMI itu tidak anti terhadap media. Tapi kita ingin bersahabat, berteman dengan media karena kami butuh media tentunya. Untuk mengekspos kegiatan kami. Dan mungkin kakak-kakak butuh kami untuk apa sih yang dikerjakan oleh Kohati. Itu sih Bang. Dan itu tupoksinya dari PB sampai ke komisariat lah ya, itu sama semua ya, yang tadi dijelaskan. Benar. Itu di hubungan antar lembaga. Oke. Yang menarik dan menjadi persoalan hari ini adalah hampir 10 tahun terakhir teman-teman mahasiswi itu jarang loh kepingin masuk berorganisasi. Nah, bagaimana teman-teman PBHMI di Kohati melihat ini? Sekarang masalah klasik ya mungkin ya. Kita tidak boleh pungkiri bahwa dari 235 cabang ini kan ke bawah ada Korkom, ada komisariat yang kemudian dia lingkupnya setiap kampus. Jadi kan ada juga yang sekarang ngapain sih berkohati lagi, toh juga kita bisa dengan kemajuan sekarang dengan TikTok bisa menghasilkan duit meskipun di rumah. Ini salah satu tantangan, salah satu tantangan sekarang. Jadi yang dilakukan oleh Kohati adalah kami organisasi perkaderan yang sampai kapanpun ruh dari organisasi ini adalah terus melakukan perkaderan. Persoalan apa sih yang bisa membuat Kohati bisa selalu menarik? Yang pertama adalah isu-isu yang kita kawal
kemudian kegiatan-kegiatan melalui program yang telah kita canangkan itu harus betul-betul kebutuhan teman-teman di bawah. Kebutuhan teman-teman di bawah adalah kita kan harus fokus bahwa kita karena mahasiswi, jadi kuliahnya jangan sampai tertinggal. Kemudian aktivitas yang lain, oh ternyata ada penelitian ini izin, diluruskan kalau salah. Bahwa kesuksesan orang itu kan tidak hanya dilihat dari kemampuan akademik, tapi kemampuan yang lain bisa. Terus apa? Di mana Kohati lahir? Oh ternyata Kohati sebagai lembaga organisasi yang bisa membuat orang bagaimana sih cara berbicara yang baik, membangun jejaring yang baik. Kemudian kalau hanya konsep tidak ada realisasi, kan kita dipertanyakan Abang. Jadi hari ini tuh betul-betul membuat kegiatan yang bisa teman-teman garapan itu sampai tersentuh sampai di tataran komisariat. Jadi kita fokus membuat kegiatan dan izin nih bukan kampanye ya. Jadi bidang hubungan antar lembaga itu dalam programnya ini Bang bukan program yang langsung selesai. Jadi dia itu berantai. Contohnya sekarang kami terdaftar pertama kali. Jadi Kohati pertama kali terdaftar melalui bidang hubungan antar lembaga sebagai pemantau pemilu nasional. Ini kita turunkan, kita sudah MOU punya sertifikat dari Bawaslu RI. Ini kita turunkan ke cabang, turunkan ke Batko. Dan ini sampai 2024. Ketika pun kita meninggalkan dan selesai di 2023, saya senang karena meninggalkan legacy. Ya, betul. Dan inilah salah satu salah satu kerja-kerja bidang hubungan antar lembaga. Jadi mahasiswi yang baru masuk kuliah, dia tertarik berteman, bergaul dan belajar bersama Kohati ini secara penguatan kelembagaan bagaimana sih? Jadi gini, saya sepakat. Jadi kalau Abang pakai bahasa cantik, oke lah ya. Kalau saya pakai menggunakan cantik plus smart gitu ya. Jadi Kohati itu muatan perkaderannya kan tidak hanya insan cita ya Bang, tadi saya bilang mewujudkan muslimah yang berkualitas insan cita. Kalau dia hanya sampai di insan dan tidak cita, ya berarti tidak selesai. Jadi muatan-muatan Kohati itu adalah cantik yang seperti Abang bilang tadi, bagaimana pemahaman keilmuan, spiritual dan juga emosional. Jadi kan ini bisa equal, bisa seimbang Bang. Jadi Kohati itu harus bisa punya cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas spiritual, emosional, intelektual. Plus harus punya sisi kepemimpinan yang baik, leadership yang baik. Menarik adalah kemarin itu ada program di Kohati PB soal kuota perempuan. 20% kalau nggak salah ya. 30%. Capaian dan ke depan bagaimana sih? Iya. Kegiatan itu tadi kemarin baru diselenggarakan ya tanggal 27 kalau tidak salah itu di Senayan dan teman-teman tuh ada ketua panitia di bidang saya, wasekun saya. Aduh saya belum izin untuk notis nama nih. Jadi kegiatan itu sebenarnya kegiatan lanjutan Bang. Jadi di bidang hubungan antar lembaga itu ada program namanya Forum Perempuan Inspiratif Indonesia. Jadi kemarin itu kelanjutan, jadi kita membuat forum terkait kuota 30%. Tujuannya apa? Jadi tujuan dari kita mengadakan kuota 30% sebenarnya adalah bentuk bagaimana penguatan woman support woman. Kenapa sih kita hanya dibatasi oleh 30%? Meskipun itu amanat undang-undang ya Bang, kebijakan afirmatif. Tapi kan yang kita harapkan ke depan adalah kita tidak dibatasi oleh angka-angka itu. Sehingga perempuan-perempuan mau itu Kohati maupun teman-teman di Cipayung Plus yang lainnya, oh iya nih kita punya pemahaman bahwa kalau kita punya kapasitas, punya kualitas, yuk sama-sama kita melek politik. Itu sih Bang. Jadi ini turunannya itu adalah bukan persoalan karena mau menghadapi nanti ada akan ada pemilihan di 2024, tapi memang ini isu lama yang kemudian sudah dipersiapkan oleh teman-teman. Dan alhamdulillah untuk perdana juga Kohati melaksanakan kegiatan di Senayan. Kegiatan kemarin itu. Saya juga mau menyampaikan sih di sini karena ini momen saya untuk bicara ke adik-adik cabang bahwa bidang hubungan antar lembaga itu selalu mengupayakan bahwa kegiatan ini kemudian betul-betul tersentuh dan bisa tepat sasaran. Jadi bidang hubungan antar lembaga juga melalui penguatan kelembagaan, kami audiensi dengan beberapa kementerian, audiensi dengan beberapa NGO, audiensi dengan banyak Bawaslu, KPU, dan lain sebagainya. Kemarin teman-teman 2 periode kami memberikan rekomendasi teman-teman untuk mendapatkan beasiswa S2. Di 2 kali, di 2 periode. Apakah itu hanya khusus di teman-teman PB atau sampai di cabang juga dapat?
Untuk yang kemarin itu memang fokus bidang hubungan antar lembaga adalah di Kohati PB-nya. Tapi kemarin ada teman-teman yang coba memasukkan juga, kami nama yang mereka sudah itu tetap kita lampirkan. Jadi teman-teman juga terbuka kesempatan, artinya bidang hubungan antar lembaga ini kan Bang, bagaimana kita membangun networking, kemudian dari networking yang kita bangun itu apa yang bisa kita kerjakan. Misalkan sekarang stunting juga kita sementara menunggu MOU dengan BKKBN. Ini kan kalau seandainya betul-betul fix di kepengurusan kami ini bisa 5 tahun ke depan dikerjakan, tergantung pada startnya. Beasiswa dan kemarin juga di Bawaslu, kemudian kita pemantau pemilu, kemarin diberikan penghargaan dari DPD RI bahwa Kohati mampu melaksanakan kegiatan di berbaur dengan senator yang ada di. Bagaimana melihat perempuan, terutama teman-teman mahasiswa yang hari ini sepertinya tidak tertarik bicara persoalan bangsa dan negara gitu loh. Dari Kohati PB HMI bagaimana melihat teman-teman perempuan ini? Lalu apa pesannya kepada teman-teman perempuan yang hanya galau, terus sibuk dengan medsosnya gitu ya? Ini problem atau enggak? Lalu apa kira-kira masukannya? Oke, siap Bang. Saya juga termasuk pengguna sosmed dan mungkin ini saya sampaikan artinya berkenaan ataupun tidak ini persoalan pandangan ya. Persoalan pandangan. Jadi kalau ditanya apa sih yang mau dipesan kepada teman-teman? Ya, saya selalu mengatakan pesan yang disampaikan kepada teman-teman itu bentuk edukasi dan sama saling support. Kalau hari ini persoalan teman-teman lebih sepakat untuk bersosial media, silahkan, itu sah-sah saja pilihan. Tapi ada yang harus kita prioritaskan, bahwa hari ini kan segala sesuatunya lagi wilayah disruptif. Artinya segala sesuatunya terkait digital, sosial media. Yang penting dari kita mampu memfilter. Jangan sampai kita menjadi followers. Syukur followers yang baik Bang. Kalau menjadi followers dan kemudian sebagai praktik konsumeris dan yang tidak baik kan kasihan. Jadi saya mau berpesan kepada teman-teman, aktivitas yang teman-teman jalani hari ini menentukan aktivitas esok dan jadi apa esok. Ketika hari ini kau jalani dengan aktivitasmu dan tidak punya asa dan goals ke depan, maka kita tidak punya semangat untuk berbuat apa-apa. Dan ingat, orang di sekitar kita itu hanya bisa menyampaikan pesan dan penguatan. Yang merubah duniamu adalah dirimu. Kalau hari ini kau rajin dengan apa dan pilihan hidupmu, maka yang terjadi esok seperti yang kau lakukan hari ini. Tapi kalau kau mempersiapkan hari ini dengan baik, maka hari esok akan menjemputmu dengan kebahagiaan. Di era digitalisasi, pesan PB HMI kepada teman-teman Kohati, baik sampai ke Komisirat bagaimana? Ya, izin digitalisasi juga ini merupakan salah satu program dari Ketum Rehan. Cuman praktiknya harus kita bicara. Menurut saya hari ini Kohati PB itu tidak boleh terjebak pada pola-pola yang dulu yang sedikit gaptek, tapi kita harus buka mata bahwa dunia sekarang ini tuh bisa kita terobos dengan melalui digitalisasi. Saya mau sampaikan ke teman-teman baik Batko maupun cabang, Korkom dan komisariat yang ada, teman-teman harus melek digital, harus paham IT. Hari ini pun orang bilang, Jack Ma itu dia bisa menjadi sukses karena dia bermain di IT. Dan hari ini tuh banyak startup itu bisa menjadi orang sukses dengan melek IT. Jadi teman-teman jangan gaptek dengan IT, karena dengan IT teman-teman bisa duduk, bisa menghasilkan duit. Dan juga karya teman-teman bisa ter-up. Jadi cerdaslah dan smartlah menggunakan digitalisasi. Itu sih kalau saya Abang. Meskipun saya basicnya bukan digital ya Bang. Jadi saya itu basic kesehatan sebenarnya. Cuman saya terjebak dan saya terlalu mencintai organisasi ini. Lebay ya. Kenapa dibilang tadi terjebak? Karena awalnya tadi itu saya sampaikan bahwa kesehatan itu kan mengharuskan kita karena praktikum dan lain sebagainya, sehingga waktu luang untuk berorganisasi kemudian diskusi itu kurang. Ternyata bukan kesehatannya, tapi manajemen yang kita harus atur, manajemen waktunya. Toh juga bisa sampai saat ini masih bisa ngomong kesehatan, masih bisa ikut seminar internasional kesehatan, masih bisa. Belum meninggalkan basic, aman. Masih aman. Masih aman ya. Terkait isu yang kemarin baru disahkan saja terkait PPRT itu sudah disahkan oleh Ketua DPR. Ya kita harus apresiasi, sudah disahkan setelah perjuangan panjang
puluhan tahun sehingga disahkan. Jadi pertanyaannya, Kohati PB udah melakukan apa saja nih? Jadi saya mau menyampaikan bahwa Kohati PB bersama dengan bidang KAFO, kajian advokasi, memang dia konsen pada isu-isu. Kemarin itu sudah audiensi Bang. Jadi audiensi, dan setelah itu melakukan turun aksi, demo. Kohati PB bersama dengan komunitas perempuan lain itu melakukan aksi. Tapi aksi damai ya, dengan pelebaran serbet yang panjang itu sebagai bentuk dukungan bahwa kita Kohati PB juga turut andil menyuarakan untuk menyahkan undang-undang PPRT ini. Jadi sudah audiensi, sudah dengar pendapat. Jadi setelah kita aksi itu, teman-teman dipanggil oleh komisi di DPR sana terkait itu membahas, dan alhamdulillah hari ini disahkan, Kohati ikut. Tapi ini memang yang konsen ini pada bidang kajian dan advokasi. Ada bidangnya. Kalau audiensinya teman-teman kemarin di bidang hal yang itu Bang. Jadi ada sinergi program bagaimana audiensi dan yang menyiapkan materi-materi untuk demo dan lain sebagainya itu di bidang kajian dan advokasi. Karena ada program yang manajemen isu. Izin lagi-lagi di pandangan ya, kita bicara masalah pandangan. Jadi kenapa sih, bagaimana pandangan kita ketika ada perempuan yang memutuskan untuk tidak berorganisasi? Kalau saya bilang itu choice ya. Choice untuk perempuannya. Tapi yang saya paham dan yang saya anuti, yang pertama berangkat dari petuah orang tua. Jadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dia tidak melihat gender, mau laki-laki atau perempuan. Terus yang kedua, saya sadari kalau Allah memberi umur panjang, akan ada 4 fase kehidupan yang akan saya lalui. Yang pertama adalah menjadi putri. Tentunya menjadi putri adalah harus menjadi anak yang baik. Anak yang baik adalah membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua ini kan bisa dengan prestasi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, akan ada fase kita akan menjadi istri. Istri yang baik adalah istri yang mampu berkomunikasi dengan baik dengan suami. Jadi bagaimana kita mau komunikasi dengan laki-laki sebagai pasangan hidup kita, kalau kita tidak punya kemampuan untuk berdiskusi, bagaimana mengatur kehidupan yang baik, mengatur keuangan yang baik, sementara kan paham saya, kita kan lebih tersejajar, bagaimana membangun yang baik. Terus yang ketiga adalah saya akan menjadi ibu. Yang saya pahami dan orang tua saya mengajarkan bahwa ibu itu madrasatul ula, yang akan melahirkan generasi yang cerdas dan lain sebagainya. Itu adalah ibu. Kalau ibunya tidak cerdas, generasi apa yang kita mau lahirkan? Cerdas ini dari organisasi kita diajarkan bagaimana menjadi person yang baik. Organisasi itu mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi dan sebagainya. Dan ini relate dengan penelitian bahwa anak yang akan dilahirkan, kecerdasan anak yang lahir itu turun dari gen ibu. Kemudian setelah itu, saya bicara sesuai dengan basic kesehatan juga ini. Setelah menjadi ibu adalah bagaimana kita menjadi perempuan yang bermasyarakat. Pilihannya adalah mau bermasyarakat ini menjadi wilayah domestik, itu choice lagi. Tapi kalau saya lebih memilih adalah saya menjadi perempuan yang mengupayakan kebermanfaatan mungkin dengan ilmu pengetahuan basic saya atau dengan ilmu-ilmu yang saya pahami dari organisasi, dari jejaring. Di organisasi kan kita diajar dan kita dapat plusnya itu jejaring. Kita mau jadi sesuatu tinggal ada lobby namanya untuk mendapatkan sesuatu dan lain sebagainya. Dan organisasi ini mengajarkan itu semua, Abang. Kalau seperti kesehatan saya bisa dapat di dunia kampus, tapi jejaring tentang mindset berpikir, organisasi yang ajar. Dan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita itu perempuan tiang negara. Kenapa sih berat kita menjadi tiang negara? Karena kalau perempuannya minta maaf, tidak baik, maka itulah potret negara yang ke depan. Dan dengan kita berorganisasi kan kita bisa memilah nih Bang, bisa memfilter, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh kita harus melakukan ini cara-caranya, itu diajar di organisasi ini. Dan di mata kuliah lain tidak akan diajarkan pola-pola jejaring networking, kecuali sesuai dengan jurusan Abang. Jadi untuk teman-teman di luar sana, saya tidak mendikte bahwa organisasi itu menentukan kesuksesan teman-teman. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa dengan berorganisasi kita manage waktu dengan baik, tanpa meninggalkan basic keilmuan kita, tanpa meninggalkan yang lain-lain, kita jauh akan lebih sukses. Itu sih. Saya
Itu hemat saya, Abang. Dan saya juga belajar mengutip ya salah satu senior kami, Bahlil Lahadalia. Siapa yang menyangka seseorang yang pernah menjual kue-kue bisa jadi menteri? Dan dia menyampaikan bahwa organisasi ini yang menggembleng dan dia punya mimpi besar dan dia mendapatkan jejaring ini di organisasi ini. Saya harus bangga dong. Dan saya relate bahwa iya, kita harus berkorban lebih banyak untuk masa depan yang lebih baik. Itu sih. Itu sih. Baik. Anak kampung. Kuliahnya di Kota Kendari. Iya, Kota S1-nya. Kendari. Masuk di HMI, berorganisasi sampai di cabang, dan hari ini ada di PB HMI. Apa sih kesannya gitu anak kampung berjuang sampai di Jakarta jadi ketua bidang hubungan antar lembaga? Apa kesannya? Kesannya yang pertama mungkin karena demografi kampung, kita dilahirkan di daerah yang tandus, meskipun ada pertanian juga ya Bang. Dalam kutipan saya ingin berjalan lebih jauh untuk mendapatkan sukses dan kembali ke kampung untuk membangun. Dan hari ini saya jauh-jauh sampai Jakarta, saya tidak mau kalah. Untuk kalah dalam hal saya pulang dan tidak menjadi apa-apa untuk daerah. Jadi saya harus berjuang di sini. Itu motivasi pertama. Kesan yang kedua adalah saya jujur, saya sangat mengapresiasi anak-anak bidang saya. Anak-anak bidang saya itu adalah anak-anak yang apa ya? Ini kita bicara internal ya, tapi saya harus mengapresiasi kepada anak-anak yang ada di bidang hubungan antar lembaga. Dalam organisasi itu, apalagi yang perempuan, biasanya hal-hal sensitif itu bisa terjadi. Dan anak-anak di hubungan antar lembaga sampai hari ini ya masih solid, support, dan saya berharap sampai di akhir periode tidak ada kesan yang tidak baik. Untuk teman-teman dan perempuan yang ada di luaran sana, izin memberikan pesan dari insan yang biasa ini. Perempuan itu harus smart, berdaya, dan punya kapasitas. Itu aja sih. Terakhir saya ingin mengucapkan sehat dan sukses untuk JCC Network, jurnalis konten kreator dengan tagline hikmat pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Itulah tadi yang disampaikan atau kami sedikit ke poin soal Kohati PB HMI, terutama di bidang hubungan antar lembaga bersama ketua bidangnya yang cantik, baik hati, cerdas. Semoga ini bisa menjadi motivasi kepada perempuan-perempuan di luar sana yang ingin podcast dengan JC. Silakan kunjungi media sosialnya, bisa DM yang sudah ada di bawah itu agar bisa komunikasi. Kami selalu menjadi fasilitator yang baik untuk bagaimana sama-sama kita kampanye, apalagi bicara persoalan perempuan. Karena dengan perempuanlah bangsa ini baik, bangsa ini ke depan lebih baik dan berkembang atau maju. Ujungnya, intinya, fondasinya ada di perempuan. Sekian dari JCC Network, sampai ketemu kembali.